perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu di tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa hormat. Marilah kawan, mari kita kawalkan. Dalam hal ini PT Fuadi bertindak semena-mena melabrak aturan termasuk aturan PPHK yang tidak berdasar kawan-kawan sekalian. Oleh sebab itu bahwa kawan kita satu orang ini sudah berhak mendapat dengan alasan belanja pagar itu tidak kemudian masyarakat untuk kemudian mendapatkan PHK dari perusahaan. Selanjutnya saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan bahwa tetap pada baris komando karena untuk perjuangan kita hari ini adalah bagaimana mengatakan bahwa seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu di tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa hormat. Marilah kawan, mari kita kawalkan di tangan kita tergenang. lalu ditinggal haknya. Kaum buruh hari ini adalah kaum perubahan di mana negara takkan pernah maju tanpa adanya buruh. Ada perselingkuhan antara pihak perusahaan, DPR, dan instansi terkait. Oleh karena itu, kami menuntut kehadiran untuk ditegakkan di Kabupaten Bantaeng ini. Jangan sampai tidak ada tindak yang diperlihatkan oleh penguasa dan instansi terkait. Oleh karena itu, kami dari Koalisi Pemerhati Ketenagakerjaan meminta sekali lagi untuk menegaskan kasus ini. Jangan sampai kami melakukan aksi selanjutnya untuk menegakkan keadilan yang berada di PT Fuadi. Lagi-lagi kami menyampaikan kepada pihak DPRD bahwa kedatangan kami hanya satu titik terang bahwa bagaimana dia memutuskan atau tidak memberikan kejelasan kepada pihak buruh yang di PHK. Jadi seperti keberatan bahwa kita sekarang berada di rumah rakyat. Mana di salah satunya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penanganan atas pengaduan karyawan sebagaimana aspirasi KPK tertanggal 13 Januari 2020 perihal permintaan NDPR atas pengaduan karyawan secara profesional berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga hak-hak pekerja sebagai pengadu jalan. Dan sekarang di antara 8 orang kawan-kawan yang didampingi oleh KPK, ada 7 orang yang sementara di kantor dinas ketenagakerjaan sekarang menerima pesangon. Ada 7 orang, berarti masih ada 1 orang. Nah, 1 orang ini itu dianggap resign atau mengundurkan diri secara sukarela oleh dinas. Saya percaya rekomendasi DPRD atau hormat ini cukup efektif. Saya punya 2 pengalaman sebelumnya mendapatkan rekomendasi dan dua-duanya berjalan efektif. Mudah-mudahan ketika berhadapan dengan perusahaan swasta, DPRD ini tidak ompong. Ini ujian pertama yang berhadapan dengan perusahaan. Berhadapan dengan dinas biasanya efektif. Jadi itu. Rangkaian pertamanya tidak ada perjanjian kerja. Rangkaian keduanya PT Fuadi secara sepihak, bukan konon, saya melihat sendiri, melakukan karantina perusahaan hanya berdasarkan surat dari desa. Ini aneh. Padahal di kabupaten sendiri, bahkan di provinsi dan di nasional, tidak ada perintah melakukan rekomendasi perusahaan. 2. Rekomendasi perusahaan tersebut membuat karyawan merasa tertekan. Saya kira juga di konsultasi DPRD, seluruh karyawan pernah melarikan diri, perusahaan rugi miliaran tidak berjalan satu hari. Sayang, aksi tersebut dilakukan secara sistematis sehingga yang dirugikan adalah karyawan. Buntut dari kaburnya karyawan dari perusahaan adalah lahirnya surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh karyawan bahwa barang siapa yang melanggar maka dia otomatis mengundurkan diri. Itu adalah hal yang tidak prosedural, itu dibuat secara sepihak dan tidak bertanggung jawab oleh PT Fuadi. Nah, 8 orang atau 8 orang yang mundur ini adalah orang-orang yang loncat pagar.
yang kemudian dinyatakan mundur karena ada di tanda tangannya. Bahwa kalau loncat berarti mundur. Nah, hal-hal tersebut saya kira harus menjadi perhatian kita. Mengenai Nono, sederhana saja, dia dari Wadi dipindahkan ke Yatai. Apakah dia mundur dari Wadi? Juga sederhana. Dari 8 orang yang mundur itu, Supardi dan Nono yang negosiasinya awal. Supardi sederhana saja. Dia ada surat pernyataan pengunduran diri yang dipegang oleh PT Wadi. Kalau PT Wadi mengatakan saudara Nono ini juga mengundurkan diri, tinggal tunjukkan suratnya. Kalau ada selesai persoalan. Kalau tidak ada, berarti Wadi dong yang harus menjalankan kewajibannya. Terima kasih. Mungkin tambahkan. Saudara kerja, karena sesuai dengan kesepakatan kita pertemuan yang lalu bahwa saudara kerja akan memfasilitasi itu. Tetapi sebelumnya mungkin dari tuntutan teman-teman kita selesaikan dulu persoalan Sudarsono.